Halo gengs, dimanapun kalian berada apa kabarnya? Semoga kalian di sana baik-baik saja, terlebih pergantian cuaca yang udaranya bisa membuat kita sakit, seperti saya ini. Meskipun begitu, saya akan merangkum sekaligus membahas film fantasi yang tak kalah serunya, di mana film ini menceritakan seorang petugas kepolisian desa monster yang sejak kecil terobsesi untuk meneliti pintu kabut. Awalnya, hidupnya tentram bersama hakim wilayah, tapi tak disangka ia dipitnah oleh putra bangsawan desa yang bekerja sama dengan ayahnya, hingga menyebabkan ayahnya dipenjara secara tidak adil. Dalam pelariannya, pria itu begitu beruntung bisa bertemu dengan dewa pintu kabut yang sedang berada di ujung maut. Pada saat hembusan napas terakhirnya, sang dewa memberikan cangkang dalam tubuhnya. Kemudian, ia ingin menyelamatkan ayahnya dengan kekuatan cangkang itu. Namun, ia malah menyaksikan ayahnya dibunuh oleh para siluman. Daripada banyak bacot di awal, bagi yang suka dengan channel ini, tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Jika sudah, yuk gaskeun. Film ini diawali dengan diperlihatkannya dua orang pria yang mendatangi kedai minuman. Mereka berdua adalah bandit yang merupakan buronan kerajaan karena mencari barang berharga di istana. Pria ini bernama Liu Sansing, pemegang kendali perbanditan yang ditemani oleh si Asep, sang anak buah. Kedatangannya ini guna beristirahat sejenak sembari menunggu utusan dari pejabat korup yang hendak memberi hasil curiannya. Lalu, Asep memanggil pelayan kedai tersebut guna memesan makanan dan minuman. Betapa terkejutnya mereka melihat kedatangan sosok wanita cantik dan seksoi, ia bernama Junjun. Dengan lemah gemulai, Junjun menyapa sang pelanggan hingga membuat mereka berasumsi liar. Di saat mereka terpesona dengan kecantikan Junjun, tiba-tiba datang seorang laki-laki bertubuh pendek dan bungkuk yang merupakan suaminya sang bidadari. Bukannya merahasiakan, malah dengan senang hati Junjun menjelaskan pada mereka bahwa laki-laki tersebut adalah suaminya. Tak berhenti di situ, Junjun juga memperkenalkan anaknya yang cebol seperti tuyul yang penuh keanehan. Terlihat, Liu Sanxing begitu geram mengetahui sang pujaan hati sudah punya pasangan. Karena ingin memiliki Junjun, Liu Sanxing menyuruh Asep untuk membinasakan suaminya. Lalu, dengan tatapan buaya daratnya disertai belayan mesra, Liu Sanxing berkata, "Jangan khawatir atuh Neng, Aa mah siap jadi ayah baru si cebol." Mendengar ucapan ini, Junjun hanya tersenyum seolah menyembunyikan sesuatu. Lalu, tiba-tiba tak lama kemudian muncul sosok berbaju putih yang merupakan siluman ular sembari membawa sebuah kotak berisi gumpalan darah milik Raja Beipang. Di mana Raja Beipang ini adalah raja siluman yang sudah mati usai bertarung dengan ketua sekte Wuyin. Meskipun sudah mati, sang raja bisa hidup kembali dengan membiarkan darahnya masuk ke tubuh manusia. Dengan begitu cepat, darah tersebut menguasai tubuh Liu Sanxing hingga menyebabkannya modar. Berpindah ke pusat kota, terlihat seorang pria bernama Jiaming, anak dari pejabat korup, sedang menindas seorang wanita yang bernama Tiao Zhao karena enggan menjadi anak buahnya. Dengan segala macam cara, Jiaming menyiksa Tia bahkan tega memukulinya. Di saat asik menyiksa Tia, tiba-tiba datang seorang pria baik hati menolongnya. Pria itu bernama Zhao Tong, anak seorang bupati yang jujur di daerah tersebut. Untuk memberikan efek jera, Zhao Tong menghukum Jiaming seperti yang dilakukan pada Tia. Lalu, Zhao Tong memperingatkan Jiaming untuk tidak mengulangi perbuatannya dengan ancaman akan melaporkan keluarganya yang korup pada kaisar. Merasa dirinya dipermalukan di depan umum, Jiaming tidak terima dan menyimpan dendam serta merencanakan sesuatu pada Jotong. Usai kejadian tersebut, Tia merasa senang akan kebaikan Jotong yang telah menyelamatkannya. Hal ini menyebabkan Tia merasa nyaman bersama Jotong hingga menjadi seorang sahabat. Lalu di tengah asiknya berbincang, Jotong menghampiri seorang pak tua yang sedang tidur untuk memberi makanan. Entah siapa pak tua itu. Di sisi lain, seorang prajurit berkuda sedang mengumumkan sayembara pada warga tentang pemburuan Liu Sanxing. Siapapun yang berhasil menangkap sang bandit akan mendapat ribuan uang dari kaisar. Hal ini direspon baik oleh Tuan Ju yang merupakan bupati sekaligus ayah Zhao Tong, di mana ia berkoordinasi dengan bawahannya dan memerintahkan segera mencari keberadaan Liu Sanxing guna menangkapnya. Tanpa mereka sadari,
tubuh Liu Sanxing telah dikuasai Beipang, si Raja Siluman. Sementara di dalam rumah, Zhao Tong yang lagi fokus dengan barang antiknya tiba-tiba kedatangan Tia dan si bandel Jiaming. Kedatangannya ini guna meminta maaf atas kesalahan yang pernah ia lakukan sembari memberikan hadiah pada Zhao Tong. Zhao Tong yang sudah paham karakter Jiaming tidak mau terkecoh rayuan dan hadiah yang ia bawa. Sehingga Zhao Tong tidak menghiraukan tawaran tersebut alias cuek dan mempersilahkan Jiaming pergi. Namun, sebelum pergi, Jiaming membohongi Zhao Tong bahwa barang yang ia bawa adalah peninggalan sekte Wu yang sangat berharga. Zhao Tong yang memang pengagum barang antik sekte Wu terkejut dengan ucapan Jiaming. Hingga kemudian, ia mau menerima hadiah tersebut tanpa mempunyai rasa kecurigaan apapun. Lalu, di saat dia asik memandangi hadiah tersebut, tanpa diduga, sang ayah mendatanginya dan memarahi Zhao Tong karena menilai kegiatannya selama ini tidak jelas alias pengangguran. Tidak pernah melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara, ditambah lagi dengan kesenangannya mengoleksi barang antik yang tidak jelas manfaatnya. Mendengar ucapan sang ayah, Zhao Tong merasa terpukul hingga kemudian ia berjanji akan menangkap Liu Sanxing dan membawa ke hadapan sang ayah. Untuk membuktikan dirinya juga bisa melakukan hal berguna bagi negara. Keesokan harinya, dengan menyamar sebagai bandit, Zhao Tong mengajak Tia mendatangi kedai minuman guna mencari Liu Sanxing. Akan tetapi, karena kedai itu adalah tempat para bandit, Tia membujuk Zhao Tong untuk tidak masuk ke dalam demi keselamatan dirinya. Namun, demi pembuktian pada sang ayah, Zhao Tong tidak menghiraukan nasihat sahabatnya itu hingga kemudian ia memberanikan masuk seorang diri. Ketika masuk ke dalam kedai tersebut, Zhao Tong berusaha tenang berada di lingkaran para bandit yang lagi oleng, sembari melihat seluruh sudut kedai yang menurutnya cukup aneh. Kemudian, Zhao Tong menghampiri seorang bandit yang sedang duduk menyendiri dan menanyakan keberadaan Liu Sanxing. Betapa kagetnya Zhao Tong melihat wajah pria tersebut sama dengan penyamarannya. Lalu, dengan nada tinggi, pria itu menjelaskan sudah 2 hari ini ia menunggu kehadiran Liu Sanxing. Namun, tak kunjung nampak batang hidungnya. Mendengar penjelasan ini, Zhao Tong sangatlah terkejut hingga kemudian ia menyuruh pria tersebut menceritakan sedetail mungkin. Kemudian, pria itu mengungkapkan bahwa sebelumnya Liu Sanxing mengirim surat padanya untuk dijemput di kedai ini. Namun, hingga saat ini, Liu Sanxing tidak ada kabar bagaikan ditelan bumi. Mendengar cerita yang menurutnya ada kejanggalan, Zhao Tong segera mengecek seluruh ruangan kedai tersebut. Oh my god! Begitu terkejutnya Zhao Tong melihat makhluk cebol yang sedang mengkanibul mayat manusia. Bagaikan hoki setahun dipakai sekali, Zhao Tong bisa selamat. Karena di saat ia hampir dimangsa siluman laba-laba tersebut, Yosen segera datang menolongnya. Kemudian, dengan surat Anas, Yosen berhasil menyadarkan Zhao Tong yang masih pingsan. Sementara di lain tempat, Jiaming bersama ayahnya si pejabat korup yang bernama Suhai memfitnah Tuan Ju telah mencuri barang kerajaan yang disimpan di dalam patung yang terbuat dari tanah liat. Tak berhenti di situ, di hadapan kaisar, Suhai juga mengatakan Tuan Ju telah bersekongkol dengan Liu Sanxing. Mendengar berita ini, kaisar begitu murka hingga menjatuhi hukuman yang begitu berat baginya, yakni hukuman mati berikut seluruh keluarganya. Mengetahui hal ini, dia menjemput Zhao Tong yang baru sadar dari pingsannya. Sesampainya di rumah sang ayah, Zhao Tong berusaha menjelaskan pada kaisar bahwa barang tersebut pemberian dari Jiaming. Namun, di zaman mereka tidak ada CCTV, Jiaming menyangkalnya hingga terjadi percekcokan di antara mereka berdua. Akan tetapi, naas bagi Zhao Tong karena kaisar lebih mempercayai Jiaming berdasarkan bukti yang ditemukan. Lalu, sebagai apresiasi dari pengungkapan kasus ini, kaisar memberikan jabatan bupati kepada Suhai sebagai ganti Tuan Ju yang tersandung kasus. Setelah kaisar pergi, Jiaming menyuruh prajurit kerajaan menyiksa Zhao Tong hingga tak berdaya. Betapa terkejutnya Jiaming saat mau dipateni, tiba-tiba tubuh Zhao Tong menghilang. Di luar dugaan, ternyata hal ini adalah ulah Tia dengan kesaktian yang selama ini disembunyikan. Ia menolong Zhao Tong dan membawanya ke suatu goa. Kemudian, ia masuk ke alam gaib yang merupakan markas sekte Wu Yin.
Dan dari sinilah baru terungkap bahwa Tia adalah salah satu anggota sekte Wuyin. Lalu, Tia menemui para seniornya dan membujuk mereka untuk mengobati Zhao Tong yang terluka. Awalnya, mereka menolak permintaan Tia karena menurut aturan sekte tidak boleh menggunakan ilmu yang mereka kuasai untuk menyampuri perselisihan duniawi. Mendengar penjelasan ini, Tia bersikeras membujuk mereka agar mau mengobati sang sahabat. Dengan linangan air mata, ia pun menjelaskan bahwa Zhao Tong merupakan seseorang yang sangat baik dan selalu menjaganya selama ada di dunia. Karena tidak tega melihat Tia bersedih, Yosen menyuruh Tia untuk meletakkan jimat hidup dan mati ke dalam tubuh Zhao Tong. Sebuah jimat yang bisa menolongnya di saat kritis. Hingga tak lama kemudian, akhirnya Zhao Tong sadar dari cengkraman maut. Scene berganti, di lain tempat, Suha yang baru saja menjabat sebagai bupati sedang meeting dengan Liu Sanqing. Tanpa ia ketahui bahwa kondisi tubuh sang bandit telah dikuasai siluman. Di sisi lain, pertemuan ini menunjukkan sebenarnya Suhailah yang bersengkongkol dengan Liu Sanqing dalam kasus ini. Di tengah tidak tahuannya, Suhai menyediakan sejumlah uang untuk sang bandit agar memberikan barang asli kerajaan yang ia curi, guna dikembalikan pada kaisar. Hal ini ia lakukan demi mempertahankan jabatan barunya, karena barang bukti yang ia tunjukkan pada kaisar dalam kasus Tuan Ju adalah KW alias palsu, yang akan menyebabkan posisinya lengser jika diketahui kaisar. Setelah selesai berbicara, tiba-tiba di luar dugaan, sang raja siluman berpindah ke tubuh Suhai yang menyebabkannya modar. Kembali pada Zhao Tong yang bersembunyi di suatu tempat untuk menyelamatkan diri dari kejaran prajurit kerajaan, hingga membuatnya terpaksa berkumpul bersama para gelandangan lainnya. Di tengah pelariannya ini, ia bertemu dengan seorang pak tua yang pernah Zhao Tong temui sebelumnya. Ia melihat kondisinya begitu lemah, Zhao Tong memberi minum pak tua tersebut agar kondisinya kembali membaik. Lalu, karena merasa kedinginan, pak tua itu meminta Zhao Tong untuk memapah ke dekat api. Oh my god, betapa terkejutnya Zhao Tong melihat pak tua itu tersebut tiba-tiba berubah menjadi patung yang kemudian hancur dan menjelma menjadi seorang berbaju putih. Ternyata ia adalah ketua sekte Wuyin yang sedang menyamar. Karena menilai Zhao Tong adalah seorang pemuda yang baik dan amanah, ia memasukkan Dunjia ke dalam tubuhnya. Ia pun menjelaskan, Dunjia adalah sumber kekuatan dari semua elemen ilmu. Siapapun yang memilikinya dan bisa menggunakannya dengan tepat akan mempunyai kekuatan maha dahsyat, hingga tak ada seorang pun yang mampu menandinginya. Setelah Dunjia itu masuk ke tubuhnya, Zhao Tong merasa heran melihat semua benda di sekitarnya berterbangan karena pengaruh energi tubuhnya. Bahkan, Zhao Tong tidak mengira ia bisa mengendalikan benda tersebut. Merasa dirinya punya kesaktian, Zhao Tong memberanikan diri untuk mendatangi lapas Nusa Kambangan guna menjenguk sang ayah. Di waktu yang sama, kepala lapas yang baik hati, sebut saja Udin, membawakan makanan pada Tuan Ju. Dengan penuh kesedihan, Udin mengatakan ini terakhir kalinya ia menjenguknya, karena keesokan harinya pemerintah akan mengeksekusinya. Sementara di sini, Zhao Tong dengan melata di atas dinding terus berusaha masuk dan mencari sel sang ayah di tengah penjagaan yang super ketat. Setelah berhasil melewati beberapa penjagaan yang ketat, Zhao Tong akhirnya bisa bertemu dengan sang ayah. Melihat kedatangan sang anak, Tuan Ju seketika terkejut. Lalu, dengan suara lirih, Zhao Tong mengajak Tuan Ju untuk kabur dari lapas. Akan tetapi, sang ayah menolak Zhao Tong karena menurutnya di samping melawan konstitusi, kabur dari lapas juga akan semakin memburuk keadaan. Tuan Ju yang merahasiakan waktu eksekusinya menyuruh Zhao Tong pergi ke ibu kota guna melobi kaisar jika memang ingin menyelamatkan dirinya. Di keesokan harinya, dengan penuh kesedihan dan kecemasan, Zhao Tong berangkat ke ibu kota guna menghadap kaisar untuk menyelamatkan sang ayah, tanpa ia sadari bahwa hari itu adalah hari di mana sang ayah siap dieksekusi. Namun, ikatan batin yang kuat antara keduanya membuat Zhao Tong merasakan sesuatu yang tidak beres pada sang ayah. Hingga kemudian, ia mengurungkan niatnya ke ibu kota dan kembali menuju di mana tempat ayahnya ditahan. Di sisi lain, anggota sekte Wuyin datang guna membantu Zhao Tong yang dalam kondisi darurat. Karena di dalam tubuh Zhao Tong sudah tersimpan kekuatan, Zhao Tong selamat dari kematian.
Naas bagi Tia karena tidak mampu menandingi Raja Beipang yang menguasai tubuh Suhai. Mengetahui kesaktian Raja Beipang bukan tandingannya, rekan yang lainnya membantu Zhao Tong lari demi keselamatannya. Akan tetapi, kemurkaannya melihat sang ayah dibinasakan membuat lepas kendali. Hingga tanpa disadari, ia mengeluarkan kekuatan Dunjia. Namun sayang, karena belum menguasai cara penggunaannya dengan sempurna, membuat Jotong tak sadarkan diri. Hingga kemudian diselamatkan oleh anggota sekte Wuyin. Di tengah kesedihannya ini, dia berterus terang pada Jotong bahwa dirinya adalah bagian dari sekte Wuyin. Ia pun meminta maaf jika selama ini ia merahasiakan identitasnya. Di sisi lain, Yosen yang sudah menolong Jautong memberi dua pilihan. Pulang untuk balas dendam atau menetap bersamanya untuk berlatih ilmu, lalu menjadi bagian dari sekte tersebut. Tak berhenti di situ, Yosen pun berjanji pada Jotong akan membasmi pembunuh ayahnya sesuai dengan aturan sekte jika ia berhasil menguasai ilmu sekte Wuyin. Setelah mendengar penjelasan Yosen dengan penuh ambisi, Jautong memutuskan untuk menetap di sana guna berlatih bersama mereka. Hingga beberapa hari kemudian, Jotong berlatih guna mempelajari dari masing-masing keempat gurunya tersebut. Singkat waktu, setelah menjalani latihan dengan serius, akhirnya Jotong menguasai ilmu dari masing-masing keempat seniornya hingga mempunyai kesaktian di atas rata-rata. Akan tetapi, setelah resmi anggota sekte, Jotong harus mengikuti peraturan yang sudah dibentuk leluhur sekte Wuyin, di mana menurut peraturan tersebut dilarang menggunakan kesaktian ilmu sekte untuk membunuh manusia dengan alasan apapun. Di malam harinya, di saat ia asik mengobrol dengan Tia, Zhao Tong menanyakan jurus menghilang yang dimiliki sang sahabat. Tia pun menjelaskan bahwa ilmu penerobos alam yang dimilikinya tersebut bukanlah didapat dari latihan, melainkan karena kalung jimat yang diberikan leluhurnya. Keesokan harinya, sebagai rasa syukur karena telah berhasil menguasai ilmu sekte Wujin, Zhao Tong mengadakan oleng berjamaah dengan meminum air cap orang tua. Usai mengadakan pesta, dia menjadi teler dan tak sadarkan diri karena pengaruh arak yang ia minum. Hal ini dijadikan kesempatan oleh Zhao Tong untuk meminjam kalung jimat penerobos alam milik dia untuk menjalankan misi balas dendamnya tanpa sepengetahuan para seniornya. Ia pun memberanikan diri walaupun sadar hal ini melanggar peraturan sekte. Sementara di lain tempat, terlihat Jaming sedang menikmati indahnya malam dengan bermain petak umpet bersama para pelayan yang seksoi. Lalu, tiba-tiba, kemudian, Zhao Tong yang tidak menyadari bahwa tubuh Suhai telah dikuasai Raja Beipang mengancam akan membunuh Jiaming. Bukannya marah, Raja Beipang mempersilahkan Zhao Tong untuk segera mengeksekusinya. Karena terlalu lama, akhirnya siluman ular yang menjadi eksekutor. Rupanya, Zhao Tong masih belum bisa menandingi Raja Beipang. Hingga dengan mudah, Raja Beipang mengatasi serangan Zhao Tong dan mengambil Dunjia di dalam tubuhnya. Ketika Raja Beipang hendak membasmi Zhao Tong, tanpa diduga, tiba-tiba Tia datang dan mengorbankan dirinya menghalangi serangan tersebut, hingga menyebabkannya is dead. Mengetahui hal ini, seketika Zhao Tong membawanya kabur. Di tengah pelariannya, Zhao Tong merasa sedih dan menyesal karena telah melanggar aturan sekte hingga menyebabkan sang sahabat meninggoy. Sesampainya di markas sekte, terlihat keempat gurunya berduka akan kematian Tia, ditambah lagi dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Zhao Tong. Situasi pun semakin tidak bersahabat saat Jono tiba-tiba mendapat kode alam yang menginformasikan bahwa Raja Beipang sedang membuka segel tahanan siluman yang bisa menyebabkan bencana bagi seluruh umat manusia. Hingga kemudian mereka berangkat guna membasmi Raja Beipang. Ketika sudah sampai di TKP, terlihat para manusia panik akan kemunculan debu-debu berterbangan yang mengancam kehidupan mereka. Sayangnya, tidak sesuai omongannya, mereka berempat tidak mampu menghadapi kesaktian Raja Beipang. Di waktu yang sama, Zhao Tong yang masih larut dalam penyesalan akan kesalahannya, tiba-tiba ia mendapat energi gaib di luar Nurul, di mana tanpa ia sadari, tiba-tiba dalam ingatannya muncul beberapa pendahulunya yang menyampaikan sebuah nasihat hingga menyebabkan muncul sebuah energi maha dahsyat dalam tubuhnya.
Dengan kekuatan barunya ini, Cao Tong berubah menjadi bola api yang terbang dengan cepat guna menyelamatkan keempat gurunya. Kemudian, Cao Tong memakai jurus Naruto hingga membuat Raja Wei Pang bingung. Dengan begitu tenang, Cao Tong menghadapi Raja Wei Pang hingga kemudian ia merubah wujud sang Raja Siluman menjadi debu dan menyegalnya hingga pada akhirnya dunia terbebas dari bencana dan film pun tamat.